Halo, kembali lagi dengan saya Vincent Lika. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang berbunyi seperti berikut. Bagaimana membuat pasangan mendengarkan suami lebih baik? Jadi ini yang nanya pasti para suami ya. Sebenarnya jawabannya itu sama kalau misalnya yang nanya juga para istrinya. Gimana caranya supaya suami itu mendengarkan istri lebih baik ya? Jadi ini adalah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh pasangan-pasangan yang sudah menikah. Intinya adalah kalau kita sudah menikah, baik kita sebagai suami atau sebagai istri, cara untuk membuat pasangan kita bisa lebih mendengarkan kita adalah dengan cara kitanya mendengarkan pasangan kita terlebih dahulu. Karena itu adalah sebuah hukum yang sangat simpel dalam kehidupan kita ini. Kalau kita pengen didengerin, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Kalau kita pengen dihargain, kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Jadi itu sebenarnya simpel aja. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana caranya saya bisa mendengarkan pasangan saya dengan lebih baik, gitu ya. Karena kalau kita sudah menyontohkan bagaimana caranya mendengarkan, bagaimana caranya menghargai orang, bagaimana kita membuat pasangan kita itu merasa dicintai, merasa menjadi dirinya sendiri, merasakan bahagia, dihormatin, kemudian juga didukung, itu pasti otomatis pasangan kita itu akan lebih mendengarkan kita. Ya, jadi kalau misalnya kitanya aja tidak mau merevisi diri, tidak mau mencoba untuk mendengarkan pasangan kita, ya nggak mungkin tidak ada tips atau trik membuat pasangan kita itu bisa lebih mendengarkan diri kita, kecuali kita sendiri yang menyontohkan terlebih dahulu. Maka untuk bisa mendengarkan pasangan kita lebih baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kadang kita itu mendengarkan itu, kalau dalam bahasa Inggris ya, ada yang namanya hearing, ada yang namanya listening. Kalau hearing itu kita cuma ngedengerin doang pakai telinga gitu, suaranya masuk tapi kita sebenarnya nggak ada di situ perhatiannya. Jadi misalnya nih, pasangan kita lagi mengeluh atau lagi komplain atau lagi curhat dan sebagainya, kita cuman ya ngangguk-ngangguk iya doang. Nah, ini namanya adalah hearing sebenarnya. Dan ini yang sering kali terjadi dalam banyak pasangan, sehingga mereka merasa aku udah mendengarkan kok pasanganku setiap hari, kok ternyata hasilnya adalah dia tidak mau mendengarkan kembali kalau misalnya kita lagi mau curhat atau lagi mau komplain, misalnya seperti itu. Nah, itu ternyata yang terjadi adalah karena kita itu tidak mendengarkan secara aktif, kita itu tidak memberikan empati atau perhatian kepada pasangan kita. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar gimana caranya mendengarkan pasangan kita secara aktif, secara lebih berempati, sehingga pasangan kita akan merasa lebih dihargai, didengarkan, merasa lebih diperhatikan, dicintai, sehingga harapannya adalah ke depannya pasangan kita akan lebih bisa juga mendengarkan diri kita. Pertama, berikan perhatian yang penuh. Jadi jangan ketika pasangan kita lagi bercerita, lagi ngajak kita ngobrol, lagi minta perhatian kita, terus kitanya malah sibuk main HP, sibuk nonton TV, sibuk mikirin pekerjaan. Karena itu semua terlihat ya dari gerakan-gerakan kita, dari ekspresi muka kita, itu semua kelihatan. Berikutnya adalah kontak mata. Cobalah untuk sesekali melihat ke mata pasangan kita, menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya mendengarkan. Ketika pasangan kita lagi ngomong, kitanya kemana-mana gitu, matanya ngeliatin yang lain atau mikirin yang lain. Yang kedua adalah sebisa mungkin kita tunjukkan keterlibatan kita. Jadi keterlibatan ini bisa ditunjukkan secara gerakan tubuh ataupun secara respon dari nonverbal. Misalnya nih, ketika pasangan kita bercerita, kita itu mengangguk ketika kita memahami sesuatu dari pasangan kita. Jadi kita nggak cuma ngedengerin suara masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi kita harus memahami, mencoba mengerti makna atau pesan di balik cerita pasangan kita itu. Kita berusaha untuk memahami dan mengerti pasangan kita. Kemudian juga posisi tubuh kita harus santai, terbuka, jangan menutup diri, jangan menyilangkan tangan ya, atau jangan menunjukkan ekspresi muka yang misalnya cuek atau tidak peduli. Jadi ekspresi muka kita itu juga tunjuk
tunjukin. Kalau memang kita ingin tahu, kita tunjukin ekspresi muka yang ingin tahu. Kita tunjukin bahwa kita juga care, kita peduli dengan pasangan kita. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan feedback atau umpan balik yang aktif. Kebanyakan pasangan itu ngasih feedbacknya cuman iya, oke, atau kebanyakan cuman pengen ngasih solusi. Ya, jadi setelah misalnya pasangannya curhat atau menceritakan masalahnya, kita bilang ya begini aja gitu. Kita berusaha untuk ngasih solusi. Ya gampang aja lah, ya udah kamu sabar dikit misalnya. Atau misalnya kita coba kasih solusi, masa kamu gitu aja nggak bisa, ya harusnya beginilah. Nah itu sebenarnya adalah feedback yang kurang pas ya, membuat pasangan kita itu tidak merasa didengarkan. Karena ketika pasangan kita bercerita, sebenarnya pasangan kita itu nggak lagi butuh solusi, cuman lagi butuh seseorang untuk memikul bersama beban psikologi atau mental yang sedang dia alami. Jadi lebih baik feedback yang kita berikan itu adalah, oh kamu pasti ngerasa begini ya, pasti berat ya, seperti itu ya. Jadi gunakanlah feedback yang menunjukkan bahwa kita itu mencoba untuk mengerti perasaan pasangan kita. Kita tanyakan lebih lanjut tentang permasalahan itu, apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan. Jadi itu umpan balik yang lebih bagus. Kita harus mengingat apa yang sedang dibicarakan. Misalnya nih dia lagi ngomongin tentang tetangganya misalnya. Ya udah kita tinggal berikan umpan balik. Nah, jadi tetangga kita itu kok bisa gitu ya misalnya. Jadi kita umpan balik nunjukin bahwa kita memang lagi dengerin. Oh, ini lagi ngomongin tetangga, maka feedbacknya adalah tentang tetangganya. Ya, jadi jangan memberikan feedback yang nggak nyambung, yang menunjukkan bahwa kita itu lagi nggak konsen dengerin permasalahan dia. Yang keempat itu adalah hindari interupsi atau memotong pembicaraan pasangan. Biarkan lawan bicara kita itu selesai sampai keluar semua unek-uneknya. Jangan kita terlalu cepat membuat kesimpulan. Ya kamu harusnya begini misalnya, membuat kesimpulan. Kamu kok begitu sih? Kamu kok gitu aja lebay sih misalnya. Nah ini terlalu cepat membuat kesimpulan. Ya jadi kita harus menghindari semua asumsi, semua kesimpulan itu. Biarkan pasangan kita itu berbicara, bercerita sampai selesai. Kita dengarkan dengan baik. Yang kelima adalah cobalah untuk menunjukkan empati, bahwa ketika pasangan kita bercerita, pasangan kita itu seolah-olah sedang meminta dukungan moral dari kita. Dan itulah yang harus kita berikan. Seolah-olah bahwa memang kita itu memvalidasi perasaan pasangan kita, bahwa mereka itu tidak apa-apa untuk merasakan seperti itu, bahwa mereka itu tidak menghadapi masalah itu sendirian, tetapi berdua dengan kita. Dan kita tunjukkan dengan memberikan empati kita, perasaan kita, mungkin dari ekspresi muka kita. Kalau memang lagi ceritanya sedih, ya udah kita juga berusaha untuk sedih di situ, menunjukkan empati kita, ya, menunjukkan perhatian kita. Jadi ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kita, oleh orang-orang adalah misalnya pasangannya lagi curhat tentang sedih, yang lagi ngedengerin ini sok cool gitu, sok keren, sok bijaksana. Itu nggak perlu sebenarnya, bukan itu yang dibutuhkan ya. Jadi tunjukkanlah empati kita, tunjukkanlah bahwa kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Dengan melakukan hal-hal itu, maka kita secara sadar sudah melakukan yang namanya mendengarkan secara aktif. Setelah kita mendengarkan secara aktif, kita berusaha memperhatikan pasangan kita berusaha memenuhi kebutuhan pasangan kita, baik dari fisik, materi, psikologi, dari support apa yang dia dibutuhkan di rumah tangga itu, maka secara otomatis pasangan kita, kalau semua itu sudah terpenuhi, pasti akan bisa lebih mendengarkan kita, menghargai kita. Yang jangan kita lakukan adalah jangan menuntut banyak dari pasangan kita, tetapi kita sendiri tidak berubah. Kita sendiri tidak memberikan, tidak menghargai, tidak mendengarkan, tapi kita menuntut pasangan kita untuk melakukan hal itu kepada kita. Kebanyakan hal itu yang sehingga dalam hubungan itu komunikasinya jadi nggak lancar. Semua masing-masing mengedepankan egonya masing-masing. Ya, jadi di sini saya berbicara di ranah permasalahan dalam pasangan itu yang masih umum. Miskomunikasi, salah paham, misalnya cekcok, berantem, semua masih mengedepankan ego masing-masing. Itu masih masalah yang umum. Tetapi kalau misalnya masalahnya adalah masalah yang prinsip,
Misalnya nih, suaminya ternyata suka mabuk-mabukan, suka main tangan. Nah, itu adalah masalah yang prinsip. Itu di luar dari yang sudah kita bicarakan dalam video kali ini ya. Semua kembali lagi ke keputusan Anda masing-masing mau bagaimana kalau permasalahannya yang seberat itu, yang sudah menyalahi prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan. Tetapi kalau dalam sekedar permasalahan yang umum, komunikasi sehari-hari, misalnya suka salah paham, berantem dan sebagainya, nah itu masih bisa diperbaiki dengan beberapa tips yang sudah saya sampaikan barusan. Semoga video kali ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bila kamu suka video kali ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.